Oke, baik. Yang masih nulis, ya, yang masih nulis dilanjutkan tulisannya, ya. Kembali diperhatikan. Ya, baik. Siapa? Bisa nanti. What the hell? Stop dulu. Nanti. Ya, perhatikan teman-teman sekalian. Abi, aku udah 3 kali berturut-turut dia. Enggak. Bi, kemarin masuk. Kemarin kali ya. Ya, berturut-turut itu sekarang nggak masuk, besok nggak masuk, berikutnya nggak masuk. Nanti berturut-turut, sekarang nggak masuk nih, besok masuk, besok lagi nggak masuk, besok lagi masuk. Baik, kita bahas dulu ya. Tolong semuanya perhatikan ke papan tulis. Apa izin mau jagain kucing? Ya udah. Minggu besok kan. Ya, perhatikan. Mau jagain Hah? Jagain kucing. Jagain kucing katanya. Baik. Alasan macam apa itu? Baik, anak-anak sekalian, perhatikan. Hari ini kita akan belajar adab. Alhamdulillah, duduk yang benar. Semuanya ada sini ya. Kita akan belajar adab berjalan. Ya. Sekali lagi, semua yang sudah dipelajari di pondok pesantren, tolong kita amalkan. Kemarin kita belajar adab apa kemarin? Yang bulan kemarin masih kan? Adab terhadap orang tua. Tolong dilaksanakan ya. Sekarang kita belajar adab berjalan. Kok bisa ya berjalan itu ada adabnya? Sekali lagi, itulah keindahan Islam, keindahan agama kita, agama Islam. Kalau mungkin agama lain tidak mengatur bagaimana cara berjalan yang baik, tapi dalam agama kita, agama Islam, sangat diatur, ya. Karena kita sebagai umat Muslim tidak diperkenankan untuk menjadi manusia yang aneh. Maksudnya aneh dalam tanda kutip. Ya, jalannya misalnya sempoyongan, padahal dia kuat, ya. Atau jalannya petantang-petenteng, ya. Atau jalannya pakai sendal sebelah, atau jalannya pakai tutup mata sebelah, misalnya gitu ya. Jadi Islam itu sangat memperhatikan bagaimana tata cara kita berjalan. Nah, ada 10 kurang lebih yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam cara kita dianjurkan untuk berjalan. Yang pertama, Hansalah baca. Yang pertama, harus niat yang lurus karena Allah. ya. Pertama, niat lurus karena Allah. Kenapa harus berniat karena Allah? Supaya kita tahu tujuan kita. Kalian mau berangkat sekolah, niat lurus karena Allah untuk sekolah. Supaya nanti di tengah jalan nggak kemana-mana. Kan sekarang banyak nih yang mau berangkat sekolah tiba-tiba di tengah jalan beloknya tawuran, ya, beloknya kerental, uang jajan buang rental, bawa bayar sekolah nih, bayar bulanan, masuk rental, main game di sana, habis tuh uang bayaran. Besoknya ibunya jadi pusing, 7 keliling, ya. Penglihatan jadi kabur, makannya makan bubur, lama-lama masuk kubur. Iya. Jangan sampai kita bikin orang tua kita, perhatikan, jangan sampai kita bikin orang tua kita susah gegara kita nggak punya adab dalam berjalan, nggak punya niat dalam berjalan. Jadi sekarang kalau kalian kemana-mana niat, ya Allah saya niat ke masjid, lurus ke masjid.
Mau belok jajan. naik sepeda ke masjid, ya, berangkat sekolah naik sepeda ke sekolah. Jadi nggak ada mikir lagi yang lain. Makanya disuruh kita luruskan niat kita karena Allah sesuai dengan tujuan kita kemana. Itu yang pertama, ya. Harus punya niat. Jalan itu harus punya niat. Jadi nanti perhatikan nih, kalau kalian diajak jalan-jalan sama orang tua, bilang sama orang tua, Saya niat buat ya kita mau kemana? Niatnya karena Allah. Ya. Mau silaturahim karena Allah, ya. Mau tamasya karena Allah. Masalah. Ya. Kalau dia ke Baby sama saya. Sabar ya. Ya. Dia ke polsek lah. Nggak ke polsek. Taunya tahanan. Kemudian yang kedua teman sekalian, yang kedua Umay. Assalamualaikum. Sebentar ya. Ya udah ya. Yang kedua, yang kedua tidak berjalan untuk sesuatu yang haram. Nah, ini hati-hati nih. Jangan sampai kita mau jalan kemana itu mau mengerjakan sesuatu yang haram. Contoh misalnya, maaf nih, contoh misalnya, maaf, yang sudah mulai balik. Orang balik itu biasanya kan sudah dipengaruhi suka terhadap siapa? Suka terhadap lawan jenis. Ya benar. Suka cewek. Mau jalan ketemuan dengan cewek, perempuan, aww, ya. Itu berjalan menuju perbuatan yang haram. Karena tidak boleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu berkhalwat, berdua-duaan, nggak boleh. Ya. Jadi hati-hati ini nanti mulai besar nih, mulai apa namanya? Karena yang namanya balik itu pasti kalian akan ketemu. Yang namanya balik itu pasti akan ketemu. Pale ini bentar lagi balik nih. Balik. Kemana? Azam, bentar lagi balik. Umay bentar lagi balik. Fatin bentar lagi balik nih. Iza bentar lagi balik nih. Jangan pasti itu. Kelas 3 nggak menentukan. Yang menentukan itu adalah Mimpi. nggak juga. Gimana kalau kita misalkan belum mimpi tapi kata orang tua kita udah balik gimana? Ya sudah suka perempuan belum? Belum. Belum. Siapa tuh? Udahlah, betul. Balik itu biasanya 9 tahun, 9 sampai 12 tahun balik itu. Jadi yang kedua, sekali lagi yang kedua, 9 sampai 12 tahun. perhatikan ada berjalan yang kedua adalah tidak berjalan untuk sesuatu yang haram. Itu tadi satu, misalnya mau jalan-jalan pacaran, nggak boleh, Apa tuh? ya, nggak boleh. Misalnya nih, amit-amit ya, jangan sampai nih amit-amit. Jalan mau merampok, itu berjalan untuk sesuatu yang haram, nggak boleh. Mau mencuri, berjalan untuk sesuatu yang malah merampok sama. Iya malah. Itu nggak boleh. Ya. Jadi jangan sampai kita berjalan ke arah yang diharamkan sama Allah. Ya. Jadi Ustadz ingat ini sekali lagi untuk yang segera mau balik nanti tolong jaga diri. Ya. Karena sekali lagi yang namanya kita laki-laki kalau sudah balik itu selalu godaan-godaan setan itu mendera kita, menyerbu kita.
pengen kenalan, ya. Akhirnya nanti udah kenal, jalan-jalan berdua, pergi pagi pulang malam nggak tahu kemana, tiba-tiba nyebur di kolam. Kalau misalkan 2 tahunan suka sama orang itu udah balik gitu. Anak 2 tahun? Dia kayak udah suka sama orang, udah bisa ngomong gitu. Belum. Itu mah suka-sukaan dalam arti ini mungkin senang aja. Kalau yang suka itu dia ada rasa. Cintanya hilang maunya ada. Yang ketiga, perhatikan. Waktu berjalan bersikap tawadu, tidak boleh sombong. Nah, ya. Tawadu itu artinya begini. Tawadu itu ya tidak boleh petantang-petenteng. Gini jalan yang saya gini. Nih. Maaf. Nih kayak gini. Wow, jalan begini. Aku Kalau ketemu sama orang, tenang, keng, nggak boleh. Ada di kelas aku namanya sinking jadi kan. Itu nggak boleh tuh, ya. Jadi jalan itu kita disuruh tawadu. Tawadu itu artinya rendah diri, ya. Rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati, ya. Ya jalan-jalan aja, ketemu sama orang, assalamualaikum, assalamualaikum kak, assalamualaikum kak, assalamualaikum. Ketemu temannya, assalamualaikum. Itu menandakan bahwa kita rendah hati. Dipeluk juga seperti Darman. Jangan ketemu sama temannya lewat. Nah, itu sombong namanya, nggak boleh juga. Ya. Allah dalam Al-Quran menyampaikan wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kalian berjalan di muka bumi itu dengan sombong, petantang-petenteng. Wah. Di satu titik, di satu sisi kita disuruh jalan itu tegak, ya. Tapi bukan berarti tegak begini, tegak, ya sewajarnya. Dan aku suka ngeliat ada pakai bokok. oh itu udah karena memang ini, karena tulangnya sudah memang apa namanya? Ada penyakit namanya penyakit tulang itu ada namanya yang rusak tulang. Jadi sekali lagi yang ketiga, ya berjalan tidak boleh sombong, jalannya harus tawadu, rendah hati. Ya. Kemudian yang keempat, ya. Berjalan itu normal, tidak buru-buru banget, ya, tidak lambat banget. Jalan lambat. Mau ke sekolah nyampainya besok. Jalannya pagi ini nyampainya besok lambat. Pasti itu kan siput. Ya, jadi jalan normal, ya. Tapi jangan juga buru-buru. Cepat-cepat akhirnya kakinya kena batu, nyemplang. Balik pas itu kan kita di sekolah tapi balik pulang. Iya. Kalau misalkan yang terlambat habis itu ujiannya buru-buru sekolah. Terlambat buru-buru. Ya artinya terlambat buru-buru itu nggak berlari, ya. Ada biasa. Buru-buru maksudnya buru-buru itu ya kalau kita udah terlambat. Minta maaf. Karena gini, kalau kita buru-buru, biasanya orang buru-buru itu perhatikan, orang buru-buru itu biasanya nih akalnya lepas. Yang dia kejar adalah bagaimana dia cepat sampai. Dia mengabaikan keselamatan. Rata-rata begitu. Orang yang rata jalan pakai motor nih, naik motor buru-buru mau kerja, itu rata-rata dia tidak memperhatikan keselamatan dirinya dan juga keselamatan orang lain, dan sering sekali terjadi kecelakaan. Makanya kita disuruh tenang aja, ya. Jalannya normal, ya. Kemudian berikutnya
Tidak banyak menoleh. Tidak banyak menoleh ke belakang, kiri kanan, ya. Dikit-dikit noleh belakang, dikit-dikit noleh belakang. Takut ada yang ngikutin kan? Lurus saja lurus, ya. Apalagi gini, kalau kalian jalan malam hari, Nah, kemudian menengok ke belakang itu biasanya takut. Punya penghapus. Biasanya kita takut. Itu punya aku. Makanya untuk menjaga supaya kita itu fresh, supaya kita itu pemberani, fokus pada tujuan. Mau ke masjid, jalan ke masjid. aku satu. Tapi kalau lagi jalan, Iya. Ini fokus saja. Aduh, udah aku gak pernah dikejar-kejar. Harus balik kayaknya kejar-kejar aku di belakang ada yang di depan ketabrak. Berjalan, ya. Tidak boleh pura-pura lemah. Ya. Jangan merasa supaya dapat dibantu. Kan ada orang lagi, gak pernah makan 3 hari. Padahal dia kuat. Tujuannya supaya dapat bantuan. Panjang. Ya. Berjalan dengan kuat dan tegak. Kuat atau tegak. Ya. Intinya Andrian masuk Pi, soalnya kata mamanya di rumah gue mau ngapain? Itu punya kamu. Ya, jadi makasih Mama Andrian. Andrian gak masuk. Andrian gak masuk pemain. Masuk. Enggak kata mamanya minggu besok apa sekarang gitu masuk. Depan rumah dekat masjid Bi. ya perhatikan. Dulu ya Bi. Andrian. Kemudian yang ke-8, menghindari perbuatan tercela saat berjalan. Nah ini, anak-anak sekalian tolong perhatikan. Perbuatan tercela itu banyak. Ya. Hati-hati. Perbuatan tercela itu banyak. Coba, kita keluar. Pakai apa? perhatikan. Pakai WC. Perbuatan tercela itu banyak. Nih, salah satu contoh perbuatan tercela. Kalian berjalan, nih perhatikan. Jangan suka membawa sesuatu. Maaf misalnya, bawa batang pohon. Dengan batang pohon itu kalian misalnya dengan bambu ke atau apa. Terus setelah itu kalian berjalan nih, terus potong-potong pohon di samping kiri kanan jalan. Gak boleh. Itu termasuk perbuatan tercela. Ya. Jangan. Apalagi yang tangannya nih susah untuk diatur. Pengen gatal, pengen pegang segala macam, ya. Kalau jalannya sudah jalan saja. Jangan ambil kemudian nanti ambil batu, ya. Tiba-tiba lempar ke tempat. Tiba-tiba jidat orang kan. Itu termasuk perbuatan tercela, nggak boleh. Lihat bola, lagi jalan lihat bola, ambil bolanya, tentang tangan juga kena pipi orang. Nggak boleh. Jangan. Pokoknya kalau kita jalan ya kita jalan saja, ya. Itu termasuk perbuatan tercela. Banyak lagi contoh-contoh perbuatan tercela yang lain. Diusahakan untuk tidak saat berjalan, usahakan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang orang lain tidak suka. Karena bisa jadi kita menganggap itu main-main, tapi malah orang lain jadi celaka. Kemudian berikutnya, duduknya yang benar. Berikutnya yang ke-9. Saat berjalan tidak menggunakan satu sendal atau satu sepatu.
pengen kece pakai satu sepatu, warna sepatunya merah, jalan. Ya. Nanti jalannya senyum terus. Nanti dianggap orang miring, alias stres, bin gila, alias majnun. Ya. Jadi jangan menggunakan satu sepatu atau sendal. Yang terakhir dan 10, ya. Kalau kalian mau kemana saja, sesekali waktu, ya, nggak usah pakai sendal. Misalnya, ya kayak kemarin nih ada yang olahraga tuh, ada yang nggak pakai sendal sesekali, tapi jangan sering-sering, jangan tiap hari. Jalan kaki nggak pakai sendal, pakai sendal, boleh nggak pakai sendal, gitu. Sesekali waktu, ya. Atau sendalnya diangkat, tenteng, itu dianjurkan, ya. Kalau jalan berbatu, Jalan berbatu itu bagus malah, karena di saraf kita ini ada kalanya kita butuh injak sesuatu yang ada agak keras, karena di sini ada saraf yang nanti dia bisa berfungsi ke otak, membuat darah kita lancar dan seterusnya. Makanya kita dianjurkan untuk sesekali waktu berjalan nggak pakai sendal. Ya. Bahkan ada sekarang terapi orang-orang tua yang disuruh ada sekali waktu terapi yang orang-orang tua disuruh berjalan itu nggak pakai sendal. Itu tujuannya, fungsinya. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ini ya, asal belum dicatat jangan. Abi, aku mau pipis. Ya. Jadi ini ya kan? Nggak boleh pasang ini, pasang. Ya, nggak boleh salah satu, nggak boleh salah sendal. Misalkan hilang di situ sama sendalnya di situ. Kalau sendalnya hilang, ya, yang sebelah nggak usah dipakai lagi, bawa aja ke rumah. Nyeker. Baik, ada lagi pertanyaan? Oke, untuk pelajaran adab berjalan kita cukupkan ya, insya Allah. Nanti kita akan lanjutkan ke program tahfiz ya. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Doa kafaratul majelis. Kita istirahat 5 menit ya. Biar kepastian biru.